Halo semuanya. Kali ini saya lagi membuat episode ini di rumah ya, di kenyamanan rumah saya sendiri ya. Ini meja belajar saya di ruangan belajar ya. Saya lagi membrowsing tentang beberapa brand-brand sepeda ya. Dalam hal ini saya ambil contoh yang sederhana yang sebetulnya di Indonesia ini juga ada, yaitu Marine Bikes ya. Kemarin waktu acara surga itu Marine kayaknya merupakan main sponsor Marine Bikes ya. Sebetulnya saya sangat tertarik sekali dengan sepeda Marine ini. Karena apa? Karena harganya sangat terjangkau ya bagi masyarakat Indonesia. Saya tidak bisa apa ya istilahnya ya, betapa bagusnya atau baiknya bahwa di Indonesia ini masyarakat disuguhi sepeda-sepeda seperti kayak Marine ini. Karena dengan begitu mereka bisa menjangkau membeli sepedanya itu tanpa harus mengeluarkan uang yang terlalu banyak ya. Nah, saya hari ini episode kali ini tuh sebetulnya saya mau membahas mengenai umum ke khusus ya. Umum ke khusus. Umum yaitu sepeda, tapi sekarang ini kalau Anda bicara sepeda bisa bingung ya, bisa istilahnya Anda dibuat tepok-tepok jidat begitu. Karena sekarang banyak sepeda yang khusus. Kenapa kok khusus ya? Karena customer atau pasar yang membutuhkan sepeda itu sudah semakin khusus ya, sudah tidak bisa mentarget pasar secara umum. Kalau Anda mentarget pasar secara umum, ya ada kemungkinan sepeda Anda tidak akan laku ya, karena tidak tepat pada kebutuhan market gitu ya. Kita lihat aja misalnya satu contoh, yaitu Marine Bikes. Marine ini mempunyai sepeda yang luar biasa banyak ya, mountain ya, fitness, macam-macam deh. Oke, nah saya bukan orang MTB ya, saya kurang paham mengenai MTB, tapi saya khusus untuk yang ke drop bar ya, yang road bike istilahnya drop bar. Tapi lihat ya, di websitenya Marine dia tidak secara spesifik memberi kategori road bike ya, tapi drop bar. Karena apa? Yang namanya road bike itu sudah rancu ya, jadi oke lah drop bar, yaitu drop bar yang menggunakan handlebar yang drop begitu ya. Nah, di dalam drop bar sendiri ada dua kategori, yaitu gravel, beyond road, transit, urban. Nah, disinilah yang saya ingin membahas mengenai gravel dan beyond road. Marine sudah mengerti bahwa orang berkebutuhan bersepeda itu tidak hanya pada jalanan yang mulus ya, bukan hanya di jalanan aspal, tapi beyond road, yaitu di luar jalanan aspal. Yuk kita lihat. Nah, gravel dan beyond road, coba lihat berapa model. Wow, ndasku sampai ngeluh loh guys, ngeluh ndasku ya. Berapa ini? Berapa jenis? Headlands 1, Gestalt 2, Nicasio 3, Four Corners 4, DSX FS 5 ya.
Dan Gestalt itu pun masih ada Gestalt X, Gestalt 1, Gestalt 2, Gestalt X10, Gestalt 2.5, Nicasio Plus, Nicasio. Wow. Ya, dan semuanya ini Anda bisa gunakan sebagai gravel bike. Ya. Lantas yang mana yang cocok? Ya. Kalau di Marin ini headlamps adalah yang karbon. Ya, yang Gestalt mungkin ya kalau yang harganya mahal ya juga speknya yang lebih tinggi ya dan sebagainya, tapi sudah di luar headlamp itu sudah alloy ya. Juga ada chromo steel bagi mereka yang masih menyukai chromo steel, yaitu di seri Nicasio ya. Chromo steel, four corners, chromo steel dan sebagainya ya. Nah, apa yang saya suka dengan model-model Marin ini ya, mereka ini ekonomis. Coba bayangkan Nicasio itu hanya $899 yaitu ya sekitar 10, 11, 12 jutaan. Ada model yang sebetulnya saya suka, yaitu Marin apa itu namanya yang lucu itu, tapi itu bukan spesifik untuk gravel ya, itu untuk urban ya. Tapi anyway ya, 899 DSX flat bar. Wow, DSX flat bar ya, bagi mereka yang suka hybrid, gravelan tapi hybrid dan sebagainya ya. Bagi mereka yang suka chromoly, ada Four Corners dan Nicasio yang juga harganya di bawah 15 juta ini taksiran saya ya, Nicasio ya. Ini semua memberikan kemudahan bagi Anda untuk menikmati perjalanan Anda yang beyond road ya. Bayangkan saja produsen Marin itu sudah memahami kebutuhan akan bersepedanya masyarakat di dunia ya, dan tentunya di Indonesia dengan lebih dari 200 juta populasinya ya. Kita ini salah satu dari negara yang terbesar penduduknya, dan tentunya pesepeda di Indonesia itu jauh lebih banyak dengan pesepeda yang di Singapura. Tapi saya herannya, kenapa kok semua dealer-dealer itu di Singapura ya. Jadi kita ini sudah dibateni sama orang-orang sana itu, sehingga sepeda yang sampai di Indonesia itu mahal sekali ya. Dono yaitu. Oke, kita lanjut ya ke brand lain yang misalnya Surly. Surly ini juga salah satu dari brand yang istilahnya yang friendly di kantong ya. Jadi Surly itu kebanyakan selalu tidak ada alloy ya. Jadi Surly itu dia itu selalu chromoly ya. Dahulu Surly itu, setahu saya dia itu terkenal dengan sepeda yang seperti long haul tracker, cross jack, rim brakes ya. Karena memang Surly itu adalah sepeda-sepeda bagi mereka yang anti kemapanan ya. Jadi mereka yang rebellious gitu ya. Orang di Amerika itu kaya-kaya tapi dia tidak mengindahkan kekayaannya dan tidak menonjol-nonjolkan kekayaannya. Dia memakai sepeda yang misalnya sepedanya orang kayak rosokan gitu loh. Nah, ini Surly itu melambangkan cita rasa mereka yang menyukai hal-hal yang sederhana ya. Surly masuk di Indonesia pun ya sebetulnya enggak murah ya, 30 jutaan full bike itu ya, 30 jutaan di atasnya Marin ya. Tapi otomatis Surly ini ya juga mempunyai gengsi yang
atau ya sebetulnya saya tidak mengatakan gengsi ya, tapi budaya Shirley itu luar biasa ya, fanatik mereka, penganutnya ini ya. Ini baru saya lama nggak buka websitenya Shirley, sudah ada sepeda baru dan mereka mengikuti zaman ya, e-bike. Ya, lihat ini, New at Shirley, Krampus, Karate Monkey, Skid Loader. Nah, itu Skid Loader itu yang ada e-bike-nya itu. Ya, Shirley itu pintar membuat suatu budaya, pintar sekali. Jadi marketingnya dia itu adalah membuat suatu budaya di mana orang-orang masyarakat itu berkebutuhan khusus akan sepeda. Ya, lihat tuh. Untuk pavement aja, pavement itu artinya jalan, tapi dia tidak melihat jalanan aspal atau makadam atau jalanan gravel. Pokoknya pavement, dia ada cross check, midnight special, steamroller, straggler, ya. Touring dia punya bridge club, disc tracker, gravel, ogre, trailnya ini, yang trail ini dia ada ice cream truck, Karate Monkey, Krampus juga bisa, low side Wednesday. Aduh, bingung dasku. Tuku sing ndi? Bingung saya. Ya, saya sih sebetulnya condong dengan sesuatu yang sangat sederhana. Ya, kalau di Shirley yang sederhana yaitu cross check. Karena cross check ini harganya murah sekali, frame-nya itu kalau nggak salah masih di bawah 10 juta secara frame. Dan saya bisa membangunnya, meminimalisir parts dan wheelset ya mungkin 20-an lah, di bawah 25 juta saya bisa bergravel ria dengan senang. Ya, dengan rasa puas dan cukup ya. Shirley cross check ini tidak perlu memakai disc brake dan segalanya. Tapi ada tapinya juga. Sekarang ini nampaknya disc brake itu menjadi idola. Karena apa? Karena disc brake itu ternyata bisa dual purpose ya, ada dual set. Anda bisa memasangnya dengan 700 atau Anda bisa memasangnya dengan 650B, 650B. Nah, disinilah keunggulannya disc brake. Karena asnya di center ya. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya saya mau berjalan di Beyond Road tapi menggunakan ban yang lebih besar. Nah, disitulah sebetulnya sepeda-sepeda Shirley ini berjaya. Karena apa? Tire clearance-nya ini loh, lebar-lebar ya. Lebar, sangat lebar. Lihat tire clearance, dia bisa memuat ban-ban yang lebar. Makanya di Shirley ini chainstay-nya itu ada tulisan Fetish Fit Fine Triple F ya. Jadi bisa menggunakan Fetish Fit Fine ya. Ban segede apapun bisa muat. Ini kita bicara tentang dua brand loh ya, Marine dan Shirley. Marine kebetulan sangat populer di Indonesia dan Shirley mungkin di dunia. Ya, saya spesifik tidak membahas dulu yang karbon ya, karena nanti akan lebih luas lagi mungkin di episode berikutnya. Jadi bagi mereka yang masih atau yang belum ke gravel dan ingin ke gravel suatu saat ya, Anda pastikan memilih yang tepat ya. Bagaimana Anda memilih yang tepat kalau misalnya saya belum pernah mengalami? Ya, itu yang sulit sekali ya, sulit sekali. Anda harus bisa mengalaminya, melewati rute-rute yang beyond road dulu, baru Anda bisa memutuskan untuk beli yang mana ya. Apakah Anda konsultasi sama teman dan sebagainya, boleh-boleh juga, tapi jangan mentah-mentah menerimanya
gitu ya, karena masing-masing orang berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus, dan dana yang tersedia ya juga macam-macam ya, melihat dari level ekonominya orang itu ya. Jadi ya menarik lah. Jadi gravel biking Beyond Road ini menarik karena saya sendiri kemarin setelah surga, mengikuti event surga, terus kemarin hari Minggu saya bersama alumni surga juga membuka suatu rute ke Eksotik Mengari, dan aduh semuanya juga senang ya. Rasa senang dan puasnya itu beda dengan kalau kita berrodi ya. Ya itu, begitulah di episode kali ini, yaitu saya membahas mengenai sesuatu yang dari umum ke khusus ya. Ya, jadi sepedaan itu sesuatu yang umum, tapi khusus yaitu sepeda yang tipe apa. Ya, pahami dulu, Anda baca dulu, Anda mengalami, baru nanti Anda bisa putuskan untuk membeli ya. Oke, demikian episode kali ini. Terima kasih.